Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, walaupun suasananya agak berbeda ya, karena pas qadarullah bersamaan dengan hujan yang lumayan cukup deras, tetapi alhamdulillah ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus menerus melazimi aktivitas amal soleh yang sudah kita rencanakan, Pak ya. Di malam hari ini kita masih kembali melanjutkan kajian kita. Kalau di judul flyer itu kan teman-teman memberi judul tentang tematik di situ tentang Ramadan. I am ready gitu ya. Atau ready opone gitu. Karena di sini kita karena kita di sini ada sesuatu yang di luar planning ya. Tidak banyak jamaah-jamaah yang hadir kebetulan. Maka alangkah baiknya kalau saya dalam kesempatan ini mencoba untuk lebih mendalami ayat-ayat tentang Ramadan, walaupun menyimpang dari judul ya. Banyak kalau dari judul itu kita mencoba untuk menggali bagaimana produktivitas kaum muslimin selama di Ramadan ya. Cuman karena ada kendala dalam artian kendalanya jamaahnya kan cuma internal di sini ya. Dan saya kira saya perlu untuk melanjutkan sedikit tentang ayat-ayat Ramadan kemarin ya. Kan kita sudah kaji dari 183, 184, 85, 86 terakhir kemarin. Nah, tanggung kita lanjutkan sedikit tentang 187-nya Ramadan, ayat Ramadannya. Karena di sini masih bicara tentang seputaran Ramadan para jamaah ya. Masih satu paket di situ. Dan kalau kita lihat itu ayat yang paling panjang ya, ayat yang paling panjang tentang ayat-ayat Ramadan di Al-Baqarah 187 di situ ya. Dan di situ bicara tentang lebih banyak tentang fikih ya, fikih Ramadan istilahnya. Kita lihat ayatnya, uhilla lakum lailatas siyami orafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian lailatas siyam, di malam puasa itu, ar-rafas di situ dalam artian bercampur di sini ya, berhubungan suami istri. Ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Ini juga bagian dari fikih ya. Jadi ini ada perintah di sini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah, maaf ya, tentang keterangan bahwa di malam hari kita diperbolehkan berhubungan suami istri secara khusus. Allah menyebutkan di sini, artinya ada sesuatu yang istimewa, Pak. Kalau begini,
sesuatu yang dibicarakan di Quran itu pasti ada sesuatu yang istimewa di situ ya. Kalau kita tahu kan, kalau orang sudah berkeluarga, suami istri kan hubungan suami istri itu sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang biasa lumrah lah ya. Dan saya kira tidak perlu dibicarakan. Tetapi di sini Allah menyebutkan secara langsung bahwa di malam Ramadan itu kalian boleh berhubungan dengan istri kalian. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat sejarahnya ya, sejarah asal muasal puasa itu, malam itu juga yang namanya puasa itu kan aslinya kalau sudah tidur bangunnya itu terhitung sudah melanjutkan puasa, Pak. Jadi dahulu itu asal puasa itu kan dari subuh sampai maghrib. Nah maghrib itu makan, minum. Tapi kalau sudah tidur, ya bangun tidurnya lagi terhitung sudah mulai start puasa. Ya, start puasanya itu setelah bangun tidur. Artinya kalau misalnya ya maghrib makan, berbuka, kemudian habis sisa tidur, jam 10 bangun, maka jam 10 itu start puasa. Dan itu sudah tidak boleh, namanya puasa tidak boleh berhubungan suami istri. Nah kemudian syarat itu kemudian dirubah kan, sampai ada perubahan hukum karena ada kasus-kasus, beberapa kasus di antara sahabat yang semaput gitu ya, karena kecapean siang hari, kelelahan, ketika pulang mau berbuka nunggu istrinya mencari makanan, pada saat nunggu dia tertidur sehingga otomatis harus melanjutkan puasanya, tidak boleh berbuka lagi. Sampai akhirnya dia geblak, Pak. Maka kemudian dirubah syariat puasa itu. Aslinya begitu asalnya. Nah, di sini Allah memberitahukan secara khusus bahwa di malam Ramadan itu kalian boleh. Kenapa? Karena ukuran puasanya hanya terhitung sejak subuh sampai maghrib. Nah yang menjadi sorotan di ayat ini sebenarnya ada sesuatu yang istimewa di Ramadan itu, jatah waktu kita untuk keluarga, Pak. Karena di sini bicara tentang keluarga ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia wanita itu libas bagi kalian, pakaian, dan kalian menjadi pakaian bagi mereka, para wanita. Nah kadang-kadang begini ya, saya pernah membaca artikel ya, ada semacam kalau lihat dari ayat kalau kita lihat fungsi suami istri dari ayat ini saja ya, itu kan di ayat ini ada yang namanya kesetaraan, Pak. Karena kan bunyinya wanita, istrimu menjadi pakaian bagi kamu dan kamu menjadi pakaian bagi istrimu. Artinya kan ada kesetaraan. Dan ini memang benar di sebagian kasus ya. Dalam kasus apa ada kesetaraan? Dalam kasus wanita yang diperumpamakan oleh Allah sebagai pakaian. Tapi kalau di surat yang lain Al-Baqarah apa Ali Imran? An-Nisa dia. Nisa'ukum harsul lakum. Bisa Al-Baqarah enggak salah dia. Ada ayat kan bunyi begitu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasi'tum. Wanita-wanitamu itu, istrimu adalah sawah ladang bagimu. Jadi digambarkan di ayat itu wanita adalah sawah ladang, sedangkan kita petani. Dan tidak dibalik gitu, Pak. Tidak dibalik di ayat itu. Maksudnya tidak ada kesetaraan dalam urusan seperti itu. Kan tidak bilang begini Allah. Wanita itu sawah ladangmu dan kamu sawah ladangnya wanita. Kan tidak begitu kan ya? Kalau di sini sama.
Wanita pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi wanita. Nah, di sini Pak ya, jangan digebaya-uyah. Karena saya membaca artikel tuh semuanya digebaya-uyah. Jadi artinya hanya pakai dalil ayat ini ada kesetaraan antara laki dan perempuan, kan begitu. Tidak dikompilasi dengan ayat-ayat yang lain. Kalau di Al-Baqarah yang tadi nisa'ukum harsul lakum itu jelas dominasi lelaki Pak atas wanita. Fa'tu harsakum anasi'tum. Silakan kamu datangi sesuai yang kamu inginkan. Itu kan begitu. Dan tidak dibalik di situ. Nah, dalam kasus apa wanita itu setara dengan laki-laki, dengan suami dengan istri dalam kasus libas. Nah, kita lihat fungsi libas kalau begitu, pakaian itu Pak ya. Jadi tadaburnya nanti bisa kita perluas di sini ya. Contoh pakaian lah misalnya, dilihat dari segi fungsi misalnya Pak ya. Pakaian itu kan fungsinya salah satunya yang paling utama adalah menutup aurat. Yang paling utama. Fungsi pokoknya adalah menutup aurat. Nah, artinya suami dan istri itu masing-masing ada kewajiban untuk saling menutup auratnya pasangan, Pak. Dalam artian aib, kekurangan, ya kelemahan. Si istri harus menutupi kelemahan suami, kekurangan suami. Si suami juga harus menutupi kekurangan istri, kelemahan istri. Fungsinya seperti pakaian. Dalam hal itu tidak boleh sepihak, ya. Jadi dalam artian seperti libas pakaian itu. Apalagi fungsi pakaian kalau kita perluas di situ. Kalau kita lihat fungsi pakaian itu salah satunya bisa menjadikan orang berpenampilan menjadi lebih, kalau yang perempuan jadi lebih cantik, laki-laki bisa lebih tampan. Artinya fungsinya untuk fashion Pak ya, namanya disebut fashion ya, untuk mempercantik, memperindah diri kita. Fungsi pakaian begitu. Nah, istri sama suami itu fungsinya salah satunya sama seperti itu Pak. Jadi dengan adanya suami itu memperindah istrinya dalam artian hanya menampakkan kebaikan-kebaikan yang ada pada istri. Suami juga sama, istri juga sama ya. Menampilkan, hanya memunculkan kebaikan-kebaikan yang ada pada suami. Jangan mengumbar yang namanya aib, kekurangan. Walaupun kepada orang tua bahkan mertua tidak boleh di situ. Fungsinya di situ. Fungsinya untuk pokok untuk menutup aurat, untuk mempercantik. Apalagi kira-kira fungsi pakaian. Kalau dari sisi fungsi ya. Kalau dari sisi fungsi pakaian itu untuk melindungi, jaket misalnya ya, jaket itu melindungi dari dingin, dari panas, dari gigitan nyamuk dan sebagainya. Artinya ada fungsi suami istri itu saling melindungi. Harus ada perasaan nyaman, suami merasa nyaman dengan istri, istri merasa nyaman dengan suami. Harus ada harus ada muncul suasana seperti itu dalam diri setiap pasangan suami istri itu. Salah satu yang berfungsi dengan libas. Dan ini bisa luas nanti, yang tergantung tingkat tadabbur antum Pak ya. Kira-kira apa lagi yang berhubungan dengan pernak-pernik berhubungan dengan pakaian? Banyak ya sebenarnya. Kalau kita lihat lah, pakaian itu kadang bisa kotor ya kan. Karena terkena kotoran, perlu kita bersihkan, kita cuci. Nah, kadang-kadang memang ada kekurangan, aib dari pasangan kita yang tidak jarang harus sedikit ada upaya dari kita berusaha untuk memperbaikinya, Pak. Mencucinya itu maksudnya. Salah satu fungsi suami istri sebagai libas di situ. Dan yang paling kalau kita buat pakaian misalnya Pak ya, kita misalnya jahit celana lah,
atau jahit baju, menjahit ya. Kalau beli saja. Kalau kita beli baju lah. Kadang kalau kita beli baju tuh lengannya pas, kadang panjangnya tidak pas. Ya. Atau kalau kadang panjangnya pas, lebarnya pas, kadang lengannya juga tidak pas. Kadang lengannya pas, panjangnya pas, lebar pas, gulunya kadang tidak pas. Ada saja yang tidak pas, Pak. Kalau kita beli pakaian itu, Pak. Kecuali jahit ya. Jahit pun kalau yang jahit tidak profesional ya modot-modot, Pak ya. Kalau jahit celana misalnya, kadang selangkangannya itu kurang lebar gitu ya. Kadang pahanya terlalu sempit, pasti begitu. Ada saja sesuatu yang, jadi artinya tidak semua ketika kita membeli pakaian misalnya, tidak mesti fix gitu, Pak. Ada semuanya pas kita. Pasti ada salah satu yang kurang pas, yang kurang nyaman lah, tidak sesuai dengan selera kita. Suami istri itu libas, kata Allah Subhanahu wa taala. Istri libasnya suami, suami libasnya istri. Artinya memang nanti akan ada pasangan itu yang tidak pas dengan kita, Pak. Kadang istri tidak cocok kepada suami masalah ini gitu. Suami juga tidak cocok kepada istri masalah itu, dan itu pasti ada. Makanya kalau kita cari yang pas tidak bisa. Ya, pasti ada sesuatu yang kurang pas. Nah, tinggal nanti kita, bukan berarti kita harus ganti baju, Pak. Karena mau ganti baju model kayak apapun, tetap akan terus ada yang tidak pas, Pak. Jadi tidak bisa kita jadikan alasan kekurangan istri, kekurangan suami, tidak cocok dengan kita, selama itu masih dalam kadar tidak fatal dalam urusan syar'i ya. Selama bukan dalam kadar pelanggaran yang fatal dalam urusan syar'i. Kalau sekedar kurang akhlaknya, mungkin nyerocos gitu ya, suka ngomel gitu. Atau kadang males, selek turu moro, itu sesuatu yang normal tuh, Pak. Selama masih dalam batas-batas tidak dalam pelanggaran yang fatal dalam urusan syar'inya. Dan itu pasti ada. Di situ dalam urusan seperti itu fungsinya sebagai sama, Pak ya, setara, Pak ya. Tapi kalau dalam fungsi utama sebagaimana disebutkan dalam surat, tidak tahu surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya. Nisa'ukum harsul lakum itu. Itu kan di situ jelas itu ada sesuatu yang berbeda di situ, Pak. Jadi laki-laki disebutkan sebagai petaninya, ya. Wanita itu sebagai sawah ladangnya. Nah, pekerjaan petani itu kalau kita lihat ya, petani itu kan tugasnya kan nandur, menanam bibit, Pak ya. Harapannya petani itu bercocok tanam itu nanti agar bisa menghasilkan panen yang bagus. Misalnya nandur pari. Pasti dia harapannya nanti di akhir itu bisa panen padinya itu bagus, melimpah, Pak ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang petani kalau kepingin hasil panennya itu melimpah, bagus, Pak? Salah satunya, cobalah. Dan ini persis seperti antum kalau bertani, Pak Joko petani, Pak. Ya, sejak awal yang antum lakukan biasanya, pasti yang paling dominan itu adalah pemilihan lahan, ya. Tidak mungkin antum beli sawah di Malasan kono nandur pari, Pak. Kata nandur pari, beli sawah di Malasan, ya duduk pari sing cukul, Pak ya. Suket teki jadi. Kenapa? Kering kerontang di sana kan. Nah, kita itu kalau menginginkan sebuah mau panen, mau bercocok tanam apa gitu ya, maka yang paling dominan kita adalah mencari lahan. Sawah ladang ini yang kita cari, Pak. Maka kita tentu cari lahan yang subur, ya kan, yang tanahnya gembur atau mudah ditanduri. Dan ini pemilihan sawah ladang itu begitu.
Nah, makanya di Islam juga mencari pasangan itu kan seperti petani mencari lahan ini, Pak. Karena intinya dia mau bercocok tanam di situ. Jangan hanya diartikan sing mesum-mesum. Ini kan bukan seperti itu, jauh Pak ini. Ini jelas melecehkan Al-Qur'an, tidak ke sana, Pak. Karena saya sering mendengar orang bercerita tentang ayat ini biasanya mengarah ke ya hubungan suami istri dan sebagainya. Bukan itu saja, terlalu rendah kalau itu, Pak ya. Itu hanya salah satu bagian. Karena ini basicnya adalah rumah tangga yang nanti produknya adalah manusia. Yang manusia nanti akan menjadi apa namanya? Bibit-bibit sebuah peradaban Islam di situ ya. Maka tahap awal untuk membentuk sebuah personal yang berkualitas yang nantinya bisa membentuk sebuah komunitas yang berkualitas itu tahap awalnya adalah dari pemilihan ladang, Pak. Karena kita ingin hasil panen yang berkualitas, tentu kita pilih ladang yang berkualitas. Itu salah satunya fungsinya. Dan situ sawah ladangnya diibaratkan adalah wanita. Makanya Rasul kan cari kalau dalam seri wong cowok bibit bebet bobot, Pak, ya. Kalau dari Islam kan tungkahul mar'ata li arba'in, li maliha, li jamaliha, li nasabiha, yang terakhir kan li diniha kan itunya. Jadi prioritasnya karena agama. Satu itu Pak ya. Jadi mulai tahap pemilihan sawah. Kalau yang berikutnya setelah antum nandur sudah dapat sawah yang bagus, kemudian tanam apalah misalnya padi gitu ya. Tanam benih padi gitu ya. Kira-kira setelah menanam benih, setelah nandur itu, lalu tiba-tiba mau ditinggal sama antum, tidak pernah diopeni, dilihat-lihat, dipupuk, diairi, dirawat, disemai, apa begitu? Atau setelah nandur ditinggal, Pak? Kan tidak mungkin, Pak ya. Kalau kita ingin hasil panen yang bagus, kita perlu disemai ya. Ilalangnya itu kita pupuk agar bisa tumbuh dengan kita kasih pestisida agar warang-warangnya juga penyakit-penyakitnya bisa mati semuanya dengan harapan agar tumbuhnya tanaman ini bisa bagus. Nah, di situ juga fungsi kita terhadap wanita itu, Pak ya. Jadi perlu dibina, disemai, itu bahasanya ya, dipupuk sebagainya, agar nanti bisa menumbuhkan sebuah hasil panen yang istimewa. Itu fungsi masalah dan itu peran utamanya adalah lelaki, bukan di wanita. Makanya tidak dibalik oleh Allah itu kan. Suamimu, istrimu sawah ladangmu, kamu sawah ladangnya, bukan begitu ayatnya. Karena memang itu hanya fungsi, peran utamanya adalah lelaki. Nah, jadi jangan digebiah-uyah. Saya pernah membaca masalahnya artikel di sini. Jadi ada kesamaan gender, kesetaraan gender antara laki dan wanita pakai dalil ayat ini. Benar memang kalau pakai dalil ayat ini. Seperti fungsi pakaian. Tapi di ayat yang lain jangan diabaikan gitu ya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian itu tidak dapat menahan dirimu, nafsumu ya. Fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Di sini ada sebuah keringanan istilahnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah yang menciptakan kita, otomatis Allah yang paling tahu seperti apa kadar kemampuan, kadar kapasitas kita, kadar nafsu kita, rasa berani kita, rasa takut kita, semuanya Allah tahu. Dan secara fitrah memang ya, walaupun di Ramadan itu kita menahan makan dan minum, tetapi tetap saja yang namanya kebutuhan biologis, apalagi bagi seorang lelaki, itu menjadi sebuah kebutuhan utama.
Dan itu sebenarnya dalam artian dalam urusan apa? Dalam urusan kalau kita lihat dalam urusan bagian dari dalam rangka dakwah lah ya, bagian dalam rangka dakwah itu apa namanya? Perannya itu tidak kecil, Pak. Perannya itu. Kalau antum melihat tulisan para ulama itu ya, bagaimana tentang peran mereka di rumah, maksudnya di rumah ya, di dalam rumah maksudnya. Jadi ada sebagian tulisan para ulama itu, saya itu kalau sedang galau, sedang bingung, kalut ya, maka saya mendatangi istri saya berhubungan, kemudian baru saya bisa berpikir dengan fresh lagi. Itu penuturan para ulama begitu, Pak. Dan di sini sangat dibutuhkan bagi seorang rijal dalam rangka dia untuk lebih maksimal dalam beraktivitas ya. Makanya ini fitrah dari seorang laki-laki dan tidak bisa kalau ini ditahan sepenuhnya. Disitulah Allah memberikan kemudahan ya. Allah memberikan kemudahan itu agar untuk aktivitas-aktivitas berikutnya lebih fresh, lebih maksimal beraktivitas itu. Adanya hubungan suami istri di situ. Makanya Allah izinkan di malam Ramadan itu. Nah, untuk yang wa'afa ankum itu ada kalimat Allah memaafkan kalian dan memberi maaf kepada kamu ya. Ada kalimat memberi maaf itu. Berarti kan memberi maaf karena ada kesalahan. Tahu tidak kesalahannya itu? Karena kasusnya itu sebenarnya berhubungan dengan Umar bin Khattab, Pak. Karena Umar bin Khattab itu dalam suatu riwayat itu beliau itu kan berbuka puasa, tidak tahu mungkin berbuka pakai kambing guling atau sate guling, sehingga akhirnya kan muncul gairah-gairah yang besar itu. Nah, ketika pulang dia dapati istrinya sedang tidur. Otomatis kalau dibangunin, setelah bangunnya apa? Puasa. Kan tadi kan aturan awalnya, Pak ya. Jadi batasnya puasa itu setelah tidur. Habis berbuka, makan, minum, setelah tidur, maka setelah bangunnya itu start puasa. Nah, Umar bin Khattab itu kejadian kan habis berbuka malam itu kan dia pulang mungkin karena ingin menyalurkan hasrat seksualnya itu ya, ternyata didapati istrinya sedang tidur. Otomatis ya setelah bangunnya dia harus puasa kan, setelah puasa tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, karena kasus inilah kemudian turun ayat ini. Ya. Wa'afa ankum. Allah maafkan kalian. Ya. Dalam artian karena kebablasan berhubungan setelah bangun tidur, karena tidak tahan. Mari mangan buko kambing guling, Pak. Kalau nasi kebuli ya. Nasi kebuli itu kan bisa menambah gairah itu. Itu awalnya begitu. Nah, sekarang kata Allah semuanya sudah di reset awal, reset ulang ya. Fal'an basiruhunna. Sekarang boleh kalian berhubungan suami istri sampai batasnya subuh. Tidak peduli mau bangun tidur, yang penting batasnya subuh. Ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi model puasa kita yang sekarang ini sudah model puasanya yang paling mudah, Pak. Sebagaimana firman Allah itu kan ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu maksudnya. Nah, di sini ada perintah baru kemudian ya. Wabtagu ma kataballahu lakum. Wabtagu artinya carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Artinya apa maksudnya nih? Apa yang Allah tetapkan untuk kalian, maksudnya carilah di sini, kalau di sini terjemahan itu, maka sekarang ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Maksudnya di sini ketetapan Allah itu adalah anak, Pak. Jadi dalam rangka kalau kita ingin mengejar, ingin punya anak ya, salah satu kiatnya adalah di Ramadan.
Bahkan di tengah-tengah sibuknya kita berpuasa itu Allah tidak lupa tetap memberikan arahan waktu momen terbaik untuk kita berupaya untuk meminta anak lah, berusaha untuk ikhtiar ingin punya anak itu ya salah satunya di Ramadan itu Pak. Itu menggunakan dalil ayat ini, wabtagu ma kataballahu lakum. Jadi Ramadan itu Allah tidak begini ya. Kalau kita sekarang kan artinya kan secara umum lah ya, secara umum Pak ya. Di Ramadan itu biasanya kita kan sibuk dengan aktivitas dakwah, aktivitas jihad, bahkan ya aktivitas sosial, aktivitas amal soleh sebagainya. Tapi justru yang sering kita lewati terkadang kita abaikan urusan internal di belakang, ya urusan belakang, urusan rumah tangga kita Pak. Nah di sini Allah meluruskan Pak, sesibuk apapun antum di luar ya, urusan dakwah, urusan jihad, urusan sosial, urusan aktivitas agama, jangan abaikan masalah keluarga. Ada momen-momen, ada waktu-waktu khusus, jatah waktu khusus ya, spesial untuk istri, untuk anak-anak, walaupun di tengah-tengah kesibukan Ramadan itu. Kenapa? Karena ini Allah selipkan ayat tentang keluarga di tengah-tengah berbagai macam hiruk pikuk dahsyatnya amal ibadah yang lain selama Ramadan itu. Kadang-kadang kalau bagi aktivis ya teman-teman ini dewan dakwah ini sibuk dakwah sibuk urusan aktivitas ini, kadang-kadang lali bojone Pak. Lali bojone, lali anake. Dalam artian bukan lali sapa jenenge itu kan, maksudnya waktunya kadang-kadang terabaikan Pak. Tidak ada jatah waktu untuk istri, ya minimal lah istri minimal belajar atau belajar ngaji berdua lah, atau minimal ada istilahnya dalam rumah tangga itu me time Pak ya. Itu berdua perlu itu di Ramadan itu Pak ya. Kecuali memang nanti di 10 hari terakhir. Nah 10 hari terakhir itu memang kita spesial memaksimalkan waktu kita di momen yang langka itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu jangan abaikan urusan anak dan istri kita. Sesibuk apapun kita. Itulah kenapa rahasia Allah selipkan ayat-ayat tentang Ramadan ini, di dalamnya ada ayat tentang rumah tangga. Ya. Jadi kalau kita ingin memulai memperbaiki hubungan rumah tangga kita, kalau kita ingin memulai membangun kembali, memperbaiki yang retak, memperbaiki yang error di rumah tangga, di Ramadan ini momentumnya. Jadi Ramadan ini momentum keluarga juga ya. Kenapa Allah sibuk? Kenapa Allah ambil jatah bagian di tengah-tengah Ramadan tentang keluarga? Karena memang keluarga inilah yang menjadi cikal bakal terwujudnya sebuah peradaban yang besar Pak. Komunitas paling kecil yang menjadi titik awal sebuah peradaban besar itu adalah rumah tangga. Kalau rumah tangganya rusak, nanti muncul generasi rusak, akan ada generasi peradaban yang rusak. Makanya Ramadan itu menjadi momentum yang istimewa untuk kembali memperbaiki hal-hal yang berkaitan hubungan dengan rumah tangga keluarga itu. Itu sekilas ya, walaupun kita tidak selesai ayatnya, karena itu ayatnya panjang sekali ya, ayat 187-nya ini. Setelah itu baru bicara tentang fikih, ya fikih Ramadan. Wakulu wasrobu, yang terusnya itu sampai kemudian bicara tentang itikaf juga di situ kan ya, fikih juga dan seterusnya itu. Yang nanti di ujung-ujungnya juga kalau kita lihat ya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun, sama kayak 183. 183 la'allakum tattaqun, sama kan? Di sini la'allahum yattaqun. Intinya bahkan dengan rumah tangga, dengan keluarga kita juga bisa meraih takwa itu Pak. Jadi takwa itu bisa kita raih salah satunya lewat proses kita memperlakukan, bersikap bagaimana dengan keluarga kita.
Berarti pembahasannya sebenarnya tidak cukup untuk sekian, untuk sekali pertemuan tidak cukup Pak. Kalau kita mau detailkan secara jelas dia, butuh beberapa kali pertemuan. Rahasia Ramadan dengan keluarga. Itu kalau bahasa dikasih tagline misalnya Ramadan bersama keluarga. Saya bisa jadi begitu Pak ya. Atau Ramadan dan keluarga, intinya begitu. Masalahnya kan jarang sekali Pak. Coba antum kalau dengarkan kultum, dengarkan tausiah Ramadan, tidak mungkin antum, jarang antum dengar Ramadan bicara tentang urusan keluarga Pak. Isinya tentang puasa, tentang dakwah, tentang Quran, ya itikaf, Lailatul Qadar, itu aja isinya. Tapi di Ramadan tentang keluarga jarang. Padahal porsinya lebih banyak di sini di Quran ya. Nah, disinilah Allah ingin membentuk mindset kita. Jangan sampai kita mengabaikan salah satu bagian terpenting dalam kejayaan kebangkitan Islam ini, yaitu keluarga. Sementara itu dulu ya, kita masuk waktu Isya. Insyaallah mudah-mudahan nanti masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya walaupun Ramadan. Sebenarnya saya mau membahas itu Pak tadi Pak ya, kaitan dengan Ramadan I'm Ready, karena itu perlu lebih istilahnya lebih kepada materi-materi motivasi itu Pak ya nanti. Masalahnya sing teko wongnya sudah termotivasi kabeh. Ganti aja itu. Coba orang-orang yang datang itu sing masih membutuhkan motivasi, saya sampaikan nanti. Kapan-kapan lah kita sampaikan lagi nanti kalau ada momentum yang lebih istimewa nanti ya. Sementara itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.